Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa kan? Iya, nah hari ini, hari Minggu ini kita ketemu lagi untuk kebaktian. Buat adik-adik balita dan anak kecil, apakah sudah disiapkan Alkitabnya dan persembahannya? Ayo disiapkan dulu biar selama kebaktian tidak ada lagi kebingungan. Mana Alkitabnya ya? Mana ya persembahannya? Ayo dipersiapkan. Nah, kira-kira minggu ini temanya apa ya? Kakak guru, temanya minggu ini apa ya? Wah, belum tahu ya Kak. Nah, tema minggu ini yaitu Petrus menyangkal Yesus. Nah, nanti kita dengar ceritanya pas firman Tuhan. Oke, sudah dipersiapkan Alkitab dan persembahannya? Ayo, kita akan sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dulu. Semua berdiri. Ayo, direnggangkan dulu badannya. Biar kita pemanasan dulu ini untuk kebaktiannya. Nah, lagu kita ini kita diingatkan. Ingatkan apa ya Kak? Ayo kita dengarkan ya. Mari kita bernyanyi, kawan-kawan ingatlah selalu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kita ulang sekali lagi. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Nah, kita diingatkan apapun kegiatan kita harus mengingatnya dengan doa dulu. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita lagi, kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, dilipat tangannya, ditutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan, bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai adik-adik kami Tuhan, supaya mereka bisa mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, ayo adik-adik bangkit berdiri lagi, kita mau bernyanyi. Ayo keluarkan semua tenaganya, keluarkan semua senyumnya, jangan sedih-sedih. Ayo kita bernyanyi Bapak Abraham. Kita bernyanyi sambil membuat gerakannya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Kita ulang sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Kita ulang sekali lagi sambil bergembira dan semangat. Bapak Abraham mempunyai
Puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Nah, bukan berarti kita duduk, kita berdiri lagi. Masih semangat, iya kan guru? Pasti. Masih semangat Iya, kan? harus semangat. Iya, ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi. Nah, lagunya ini Tuhan Yesus menunggu kita. Kita tidak boleh malas-malas. Kenapa? Karena bersama Tuhan, apapun yang kita alami, semua teratasi. Ayo, kita berdiri, kita mau bernyanyi, ditarik-tarik dan didorong-dorong. Ditarik-tarik, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggumu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata siapa ya? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, tanganku engkau ketinggalan. Sekali lagi kata siapa ya? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah nanti engkau ketinggalan. Kita ulang sekali lagi sambil bersemangat. Ditarik-tarik dan didorong-dorong. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggumu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata siapa? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah nanti engkau ketinggalan. Sekali lagi, katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah nanti engkau ketinggalan. Terakhir, janganlah nanti engkau ketinggalan. Iya, masih semangat ya. Masih banyak tenaganya untuk memuji Tuhan. Nah, kali ini kita anak-anak sekolah minggu disuruh mendengarkan. Mendengarkan siapa ya guru? Mendengarkan orang tua, mendengarkan Tuhan. Emangnya kalau mendengarkan dapat apa Kak? Apa dapat guru? Yang didapat itu nanti di sorga kita terima mahkota. Kak, mahkota yang di kepala itu Kak? Iya, yang di kepala. Maulah aku Kak. Mahkotanya pasti cantik ya? Cantik guru. Pasti adik-adik mau juga ya kan? Nah, ayo masih semangat. Kita mau bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Kita ulang sekali.
adik-adik disilakan duduk kembali. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sepertinya guru lihat kurang semangat nih hari Minggu ini. Tadi udah bernyanyi, udah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kata kakak guru sekolah minggunya, kalau mau mendengarkan firman Tuhan itu ibadah minggu, ada apa tadi? Harus persiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya anak-anak Tuhan yang di rumah, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi yang indah ini Bapa. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka tenang di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Engkau di dalam ibadah minggu kami ini Bapa. Kami serahkan semuanya ibadah minggu kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Anak sekolah minggu yang di rumah, hari ini guru mau bercerita. Nah, guru mau bercerita. Tadi kata kakak guru MC-nya tadi, apa yuk temanya? Ayo, siapa tahu apa sih tema kita tadi? Siapa tahu apa tema kita? Tema kita hari ini yaitu Petrus menyangkal Yesus. Siapa ya Petrus itu? Siapa Petrus? Ayo, anak sekolah minggu yang di rumah, siapa itu Petrus? Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Petrus itu adalah didikan yang mendidik. Yesus yang mendidik dia terus. Yesus yang mengajari dia. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih jelasnya, semuanya yang di rumah, ayo kita baca Alkitab kita yang diambil di dalam. Yuk, buka Alkitabnya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Di sini guru akan membacakan untuk ayat firman Tuhan kita. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62 sama-sama kita baca. Lalu ia pergi keluar
dan menangis dengan sedihnya. Nah, ayat 62 ini sangat kita garis bawahi ya adik-adik. Ayat 62 ini. Lalu ia pergi keluar dan menangis. Kenapa ya Petrus itu menangis? Kalau nangis gimana? Kalau kita nangis di rumah, kenapa? Pasti ada sebabnya kan? Atau kita melawan orang tua, atau kita menangis ketika disuruh orang tua harus diupahi baru mau. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah nggak menangis? Nah, Simon Petrus ini adik-adik, dia menangis ketika dia melihat Yesus. Nah, sini guru akan bercerita. Nah, pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya. Nah, adik-adik, pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, salah seorang di antara kamu itu siapa? Murid-murid Yesus adik-adik. Nah, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kenapa ya Yesus berkata seperti itu? Kamu akan menyerahkan aku, katanya. Sebelum ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, ayam berkokok seperti apa guru? Nah, kalau ayam berkokok di waktu kapan? Malam hari, siang hari. Iya, ketika ayam berkokok katanya adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, ketika itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa adik-adik. Nah, kalau berdoa gimana? Kalau kita berdoa itu apa ya? Yang kita tutup tangan. Tangan kita tutup, lipat tangan. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Nah, tetapi adik-adik, ketika Yesus menyuruh Petrus untuk berdoa, Petrus lebih memilih untuk tidur. Dia tidak mengikuti perintah Yesus. Dia tidur. Akhirnya ketika dia tidur, dan apa yang terjadi ketika dia tidur? Tiba-tiba Petrus terbangun. Dia melihat banyak orang yang datang menjumpai Yesus. Yesus mau ditangkap. Ada prajurit, banyak prajurit datang untuk menangkap Yesus. Nah, ketika Yesus mau ditangkap, Petrus penasaran. Apa yang terjadi kepada Yesus? Apa yang dilakukan mereka terhadap Yesus? Nah, adik-adik, Petrus mengikutinya. Nah, ketika Petrus mengikutinya, ada seorang hamba katanya tadi. Nah, di ayat keberapa tadi yang guru baca? Ayo, di ayat keberapa adik-adik? Yuk buka lagi Alkitabnya. Di ayat keberapa ya? Di ayat ke-56. Ada seorang hamba berkata, apakah kamu mengenal dia? Apa yang dikatakan Petrus? Tidak, saya tidak mengenal dia. Lalu beberapa kemudian waktu, ada seorang lagi adik-adik, ada seorang lagi yang melihat Petrus ini dan dia berkata, apakah engkau mengenal dia? Bukan, aku tidak mengenal dia. Dia siapa? Aku tidak mengenal dia. Nah, dia menyangkal, dia sudah berbohong. Menyangkal itu berbohong adik-adik. Dia berbohong padahal dia mengenal Yesus. Nah, dan yang ketiga kalinya dia juga
ada juga seorang, beberapa jam kemudian ada seorang datang melihat Petrus. Iya, dia benar mengenal Yesus. Dia dari orang Galilea bersama dengan Yesus. Apa yang dijawab Petrus? Bukan, aku tidak kenal dengan dia. Nah, berapa kali Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, berapa kali? Tiga kali. Apa tadi yang dikatakan Yesus ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya? Di antara kamu ada nanti yang menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Nah, lalu ketika ketiga kalinya Petrus menyangkal, dia tidak mengakuinya bahwasanya Yesus itu dia kenal, berkokoklah ayam, adik-adik. Nah, berkokoklah ayam, dan apa yang terjadi? Akhirnya Petrus ini merasa sedih. Yesus melihat Petrus, lalu Petrus menangis. Di ayat keberapa tadi? Ayat ke-62. Yang dikatakan di ayat 62, sama-sama kita baca. 2, 2, 3 ya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, lalu ia menangis dengan sedihnya. Dia pergi keluar menangis dan sedihnya. Nah, adik-adik, kalau dari cerita kita ini, apa ya? Kenapa ya Petrus ini mau berbohong? Petrus ini tidak mengenal Yesus. Padahal kan Yesus itu baik. Yesus itu kan mendidik murid-muridnya. Yesus itu kan membimbing murid-muridnya. Nah, kenapa? Karena Petrus juga takut ditangkap. Takut dia ditangkap bersama-sama dengan Yesus. Makanya dia ketika orang bertanya sebanyak 3 kali, dia akui, saya tidak mengenal dia. Padahal Yesus itu adalah Tuhannya. Yesus itu adalah rajanya. Yesus itu adalah gurunya yang membimbing dia, adik-adik. Nah, jadi buat anak sekolah minggu, kalau kita berbohong, apa yang kita lakukan? Pasti hati kita tidak nyaman kan? Pasti kita melangkah merasa ketakutan. Pasti ketika kita berjalan, kita pasti merasa ketakutan, adik-adik. Nah, sama seperti Petrus tadi. Dia sangat ketakutan. Sama contohnya seperti apa? Ketika kita mau mencuri barang teman kita. Contoh, ketika kita mengambil sesuatu barang, teman kita, kita sembunyikan. Pasti kita merasa ketakutan kan ketika dia bertanya, di mana ya barangku? Di mana ya pulpenku? Siapa yang ambil? Nah, pasti kita merasa ketakutan ketika kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Nah, sekarang guru mau tanya, ketika Petrus sudah menyangkal Yesus, apakah Yesus mau mengampuni dia? Iya. Siapa yang tahu? Apakah Yesus mau mengampuni Petrus? Iya, adik-adik. Yesus itu adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, dia mau mengampuni. Ketika dia mati di kayu salib, ketika dia bangkit, disitulah Petrus dihapuskan Yesuslah dosanya, disembuhkan dan dipulihkanlah. Nah, jadi buat anak sekolah minggu, jangan mau berbuat yang tidak baik. Nah, harus kita percaya diri. Jadi anak Tuhan harus percaya diri. Jadi anak Tuhan harus senang. Di mana kita senang? Dimanapun kita bisa senang. Baik di dalam ibadah minggu kita senang memuji nama Tuhan. Di dalam mana saja. Di dalam persekolahan kita. Walaupun
sekolah kita online, kita juga senang untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kita, adik-adik. Nah, buat anak sekolah minggu semuanya, kita diajarkan dari tema kita bahwasannya, ingat ya adik-adik, ketika nanti ada soal CTA atau kuis, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus? Harus tahu jawabannya. Ingat. Nah, jadi buat anak sekolah minggu semuanya, mari kita diajari untuk mau berbuat baik, mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi buat anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ibadah dengan orang tua, yang ibadah dengan keluarga, mari ajak keluarga kita untuk hidup yang jujur, hidup yang bijaksana. Seperti siapa? Siapa raja yang bijaksana? Raja Salomo. Dia kuat. Apapun yang dihadapinya dia kuat. Nah, anak sekolah minggu juga seperti itu. Kita juga harus kuat. Walaupun kita tidak tahu kapan ibadah ini bisa bersama-sama berkumpul dengan teman kita, kita tetap ibadah bersama dengan keluarga kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, ayo kita baca ayat hafalan kita. Mari semuanya ambil Alkitabnya, buka ayat hafalannya, diambil dari Matius 10 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama Matius 10 ayat 33. 2, 2, 3 ya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, sekali lagi, 2, 2, 3 ya. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, jangan mau menyangkal seperti Petrus tadi. Kalau kita kenal sama teman kita, aku kenal dengan dia. Aku kenal kok sama dia. Walaupun kami jarang cakapan di sekolah minggu, tetapi aku kenal. Dia kan ruangannya berbeda dengan aku. Nah, kita harus mengenal. Kita harus mengenal sesama kita. Apalagi Petrus. Gurunya loh adik-adik, gurunya. Gurunya yang membimbing dia, yang mengajari dia. Masa dia gak kenal? Karena dia takut ditangkap bersama-sama dengan Yesus. Dia berbohong. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, buat anak sekolah minggu, kita diajak seperti ayat hafalan kita tadi, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kita pun sesama kita jangan mau menyangkal, jangan mau berbohong, jangan mau menangis. Karena apa yang dikatakan? Aku senang jadi anak Tuhan. Ayo kita nyanyikan dulu sama-sama. Kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nangis, anak Tuhan gak boleh bohong. Kita nyanyi bersama-sama, aku senang jadi anak Tuhan. Semuanya anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan sambil bertepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong
bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nangis. Nangis, 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 nangis itu dosa. Nangis, 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 nangis itu dosa. Nangis, 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 nangis itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nangis. Iya, anak Tuhan gak boleh bohong. Sama seperti Petrus. Petrus sudah berbohong. Petrus sudah menangis. Anak sekolah minggu yang di rumah juga jangan mau berbohong dan jangan mau menangis. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Yuk semuanya ambil sikap berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau tutup ibadah minggu kita. Kita mau tutup kebaktian firman Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari ikuti guru berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Seperti tema kami Bapa, Petrus menyangkal Yesus. Kami rindu Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mau berbohong, menangis. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang jujur. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami sangat bersuka cita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Dan hari ini pendeta mau membuat perlombaan atau kuis. Ini untuk adik-adik yang balita dan anak kecil. Siap-siap ya. Itu juga dengan orang tua yang mungkin mendampingi. Baik itu Pulau Brayan, Medan Putri, Pasar 2 Titirante, Pasar 6 Selayang 2, Pasar Pitu, Besamat, Simeme Batu, Lima Mungkur. Ayo siap-siap semuanya, juga dengan orang tua entah kakak adik yang mendampingi. Nah, apa lomba atau kuisnya? Sebelumnya adik-adik kami sebutkan dulu nama, runggunnya, kemudian kelasnya. Tadi balita atau kelas anak kecil. Nah, apa tema dan bahan khotbah kita hari ini? Kemudian nanti akan diambil juaranya sebanyak 3 orang. Jadi jangan ketinggalan untuk adik-adik kami atau orang tua. Dan pengumumannya yaitu pada 4 April ibadah online kita atau pada saat ibadah online. Nah, perlombaannya adik-adik, pertama adik-adik menghafal ayat hafalan hari ini sambil memejamkan mata ya. Sekali lagi, hafal ayat hafalan kita pada hari ini, tapi
sambil memejamkan mata, kemudian langsung kirim ke nomor HP di bawah atau tertera. Di mana? Di sini. 0813 6266 3501. Sekarang juga ya, jangan lagi tunggu-tunggu. Dalam bentuk video, ya. Ya adik-adik ya, nanti mungkin adik-adik bisa minta bantu sama kakak atau abang atau orang tua. Dan kami tunggu 5 menit. Ya, dalam video itu sebutkan namanya, runggunnya, kelas, tema, bahan khotbah, kemudian menghafal ayat hafalannya sambil memejamkan mata, kemudian kirim videonya ke nomor yang sudah tertera dalam bentuk video sekarang juga. Pendeta tunggu 5 menit.
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhannya. Kira-kira adik-adik masih ingat enggak tadi temanya apa? Udah berapa kali gurunya tadi bilang? Temanya apa ya? Petrus menyangkal Yesus. Nah, tadi juga sudah dikasih kuis. Ayo adik-adik, jangan lupa ya ikut berpartisipasi buat kuisnya. Ada hadiahnya juga loh. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan untuk persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita ulang dari ref, bernyanyi dari Runggun kilometer 8, Pintu, Pasar Pitu, Pasar 6, Pasar 2, Titirante, Medan Putri. Kita bernyanyi ajarilah bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita ulang sekali lagi refnya. Dari Runggun Pulau Brayan, Pulau Mandala, Patumba, Sebatu dan Talun Kenas. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita ulang sekali lagi dari Runggun Kuta Jurung, JPA 4, Gunung Rintih, Kampung Susuk, Rimau Mungkur, Besamat, Siguci Branti. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
Kita masuk doa persembahan dan syafaat. Kita akan memasuki doa syafaat kita, doa persembahan kita berserta dengan doa syafaat. Semuanya anak-anak sekolah minggu yang di rumah ambil sikap berdoa. Kita akan memasuki doa persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa, itu semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita Bapa. Biarlah persembahan ini yang terbaik untuk gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami akan memanjatkan doa syafaat kami Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak sekolah minggu, KKR, GBKP, Klasis, Medan Kota Jurung Bapa. Berkati semuanya anak-anak sekolah minggu kami, Klasis Medan Kota Jurung Tuhan. Kami rindu Tuhan, baik itu dalam runggun kota maupun runggun desa Bapa. Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Kami Engkau yang memberkati dia Bapa, baik di dalam kesehatannya. Tuhan yang memberkati kesehatan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ketika ada anak sekolah minggu kami yang sedang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan yang sembuhkan dan berkati setiap orang tua yang merawat anak sekolah minggu kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa buat studi anak KKR kami, anak KKR Klasis kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati studi anak KKR kami Tuhan. Tuhan yang memberkati dia Bapa. Meskipun pada saat ini mereka belajar di rumah Bapa bersama dengan orang tua Tuhan, kami yakin dan percaya mereka tetap kuat, mereka tetap mengandalkan kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan Yesus. Berikan mereka kepintaran Tuhan, berikan mereka kecerdasan dan kepintaran yang datang dari Engkau ya Allah. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang tua anak-anak sekolah minggu kami, KKR Klasis Bapa. Engkau yang berkati Bapa orang tua kami dari tingkat runggun kuta maupun runggun kota Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus, baik dalam kesehatan orang tua kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kesehatan orang tua anak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampukan mereka, baik dalam kesehatannya, keimanannya Bapa, dan setiap pekerjaannya Tuhan juga yang memberkatinya Bapa. Apapun pekerjaan orang tua kami Bapa, biarlah semuanya yang terbaik, yang Tuhan limpahkan rezeki bagi orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan di masa-masa sekarang ini Bapa begitu sulit. Ketika ada orang tua kami yang berdagang, Engkau yang memberkati setiap perdagangannya Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap apapun itu Tuhan di dalam kesulitan ini Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang mampukan yang lebih kepada orang tua kami Bapa, supaya orang tua kami ini dapat melaksanakan setiap pekerjaannya dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat setiap keimanan orang tua kami Tuhan. Berikan iman yang kuat dan teguh kepada orang tua anak sekolah minggu kami Tuhan. Dan setiap talenta-talenta yang dimiliki orang tua kami Tuhan yang memberkatinya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan pendeta-pendeta kami, baik runggun kuta maupun runggun kota. Engkau yang memberkati semuanya pelayanannya Bapa. Engkau yang mampukan, Engkau yang tetap memberikan yang terbaik buat pendeta kami Bapa. Kami akan percaya setiap pelayanannya Tuhan yang memberkati Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami guru sekolah minggu Tuhan, baik kami runggun kuta maupun kota. Engkau yang memberkati kami, biarlah setiap kami mampu
di dalam pelayanan kami, lebih semangat lagi untuk melayani anak-anak sekolah minggu kami melalui online ini Bapa. Engkaulah yang memberkati kami Bapa. Biarlah setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, tugas yang Tuhan berikan kepada kami Bapa, itu semuanya datang dari Engkau, yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati juga kami guru sekolah minggu yang merindukan pasangan hidup juga, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang mampukan semuanya Tuhan yang terbaik, baik dalam pekerjaan juga Engkau yang memberkati semua guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati bangsa kami dari tingkat yang tertinggi maupun terendah Bapa. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, supaya semuanya pemimpin kami takut akan Tuhan, supaya negara kami ini negara yang benar-benar nama Tuhan tetap diandalkan Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat cuaca. Engkau yang berkati setiap cuaca kami Bapa. Biarlah setiap cuaca bencana yang ada yang menghampiri kami, Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang mampukan kami Bapa, supaya kami dapat melewati hari-hari dengan sukacita, dengan semangat. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang mendengarkan doa syafaat kami, doa ucapan syukur kami Bapa. Biarlah semuanya Tuhan yang jawab, semuanya indah pada waktunya ya Allah. Di dalam nama Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah di penghujung kebaktian kita. Nah, sebelum kita selesai dengan kebaktian kita mau bernyanyi lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Karena hanya sama Tuhan ada keselamatan untuk kita. Karena Tuhan adalah gunung batu kita, Dia kota benteng kita, dan kita tidak boleh goyah sedikit pun. Mari kita bernyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita ulang sekali lagi, yang menyanyikan Bre dan Marga, Ginting dan Sembiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita ulang sekali lagi, yang bernyanyi Marga dan Berup Angin-Angin, Tarigan dan Karo-Karo. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus, anak balita dan anak kecil, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Kita mengucapkannya bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami. Nah, kakak guru mengingatkan, sekarang kita masih kondisi apa ya? Kondisi ada penyakit virus corona. Diingatkan kembali buat adik-adik harus rajin mencuci tangannya dan pakai masker kalau keluar agar kita tidak terkena virus corona. Buat adik-adik jangan lupa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.